Pada tahun 1894, sebuah potongan sejarah yang luar biasa terjadi di Kepulauan Indonesia. Roda waktu berputar, dan negara ini menyambut kendaraan bermotor pertamanya. Yang membuat peristiwa ini benar-benar istimewa adalah bahwa pemilik bangga dari inovasi luar biasa ini adalah tidak lain adalah Pakubuwono X, raja yang dihormati dari Kasunanan Surakarta, yang mengusung gelar besar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono X. Pakubuwono X adalah seorang monarki dengan pengaruh dan kekayaan yang besar, dikenal karena pakaian mewahnya yang dihiasi dengan simbol-simbol kerajaan. Semangatnya untuk merangkul modernitas mengantarnya untuk mendapatkan kendaraan yang benar-benar merupakan keajaiban zaman itu. Sebuah Benz Phaeton diperoleh dengan jumlah yang membanggakan sebesar 10.000 gulden. Ini menandai awal dari kendaraan bermotor di Indonesia dan mengukir nama Pakubuwono X dalam catatan sejarah sebagai salah satu pemilik mobil pertama di dunia. Kisah menarik dari mobil bersejarah ini terungkap saat kita melakukan perjalanan kembali ke era di mana transportasi bermotor masih dalam tahap awalnya. Pakubuwono X memesan mobilnya dari John C. Potter, dealer mobil pertama di Indonesia, yang juga seorang insinyur pabrik gula di Probolinggo, Jawa Timur. Proses pembuatan mobil ini melibatkan waktu selama 10 tahun yang mengejutkan, menjadi bukti dedikasi dan keahlian dari masa itu. Berbeda dengan kendaraan modern yang canggih saat ini, mobil Pakubuwono X adalah keajaiban satu silinder dengan mesin sebesar 2000 cm3 saja, menghasilkan hanya 5 tenaga kuda. Ban dari kendaraan bersejarah ini bukanlah ban karet yang kita kenal saat ini, tetapi terbuat dari kayu yang kokoh. Dengan luar biasa, mobil ini memiliki kapasitas untuk membawa hingga 8 penumpang, menjadi bukti ketangguhan rekayasa dari era itu. Foto-foto klasik menjadi catatan berharga dari kendaraan megah ini, mengabadikan tempatnya dalam sejarah. Kedatangan mobil di Indonesia bahkan terjadi lebih awal daripada di Belanda, yang mendapatkan mobil pertamanya pada tahun 1896. Ini adalah momen kebanggaan nasional bahwa mobil pertama di Indonesia milik Pakubuwono X, menegaskan penerimaan teknologi modern negara ini pada awalnya. Namun, penampakan terakhir dari permata bersejarah ini adalah pada tahun 1924 ketika mobil tersebut diangkut ke Belanda melalui Semarang, Jawa Tengah, untuk sebuah pameran. Sejak saat itu, keberadaan relik berharga ini tetap menjadi misteri, hilang dalam lembaran waktu. Sungguh mengagumkan untuk mengetahui bahwa mobil pertama Indonesia sekarang berada di Museum Louwman di Belanda. Kepala Museum Nasional Indonesia, Siswanto, mengungkapkan bahwa ada rencana untuk merestorasi harta otomotif ini di Jerman. Namun, kekacauan dan kegoncangan Perang Dunia II menghantui nasibnya dengan ketidakpastian. Sejarah mengungkapkan bahwa Pakubuwono X menggantikan ayahnya, Pakubuwono IX, sebagai Susuhunan Surakarta setelah Pakubuwono IX meninggal pada tanggal 16 Maret tahun 1893. Hanya 2 minggu setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 30 Maret tahun 1893, Pakubuwono X secara resmi dilantik sebagai Susuhunan. Pakubuwono X bukan hanya seorang raja, ia juga diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Pengakuan ini tidak datang begitu saja, melainkan atas jasa dan peran aktifnya dalam perjuangan pergerakan nasional. Ia adalah pelopor dalam pembangunan sosial ekonomi, pendidikan rakyat, pembentukan identitas nasional, dan integrasi bangsa. Dalam pergerakan nasional, Pakubuwono X memberikan dukungan penting kepada para pelopor perjuangan nasional. Ia tidak hanya memberikan fasilitas, dukungan materi, dan keuangan, tetapi juga dukungan moral yang berarti. Selain itu, ia juga berperan serta dalam mendukung pergerakan Budi Utomo dan mendirikan Sarekat Dagang Islam. Namun, kisah hidup Pakubuwono X tidak hanya terbatas pada peran kerajaannya. Lahir dengan nama asma Timur Gusti Raden Mas Sayyidin Malikul Kusna, ia adalah putra Pakubuwono IX yang lahir pada tanggal 29 November tahun 1866 dari permaisuri Kanjeng Raden Ayu Kustiah, yang kemudian bergelar GKR, Pakubuwana.
pada usia yang sangat muda, ia telah ditetapkan sebagai putra mahkota dengan gelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara Sudipya Raja Putra Narendra ing Mataram. Namun, cerita kelahirannya mencerminkan kurangnya harmoni dalam hubungan antara Pakubuwono IX dengan pujangga kenamaan keraton, Ranggawarsita. Ketika Krai Kustia sedang hamil, Pakubuwono IX bertanya kepada Ranggawarsita apakah anaknya akan lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Ranggawarsita menjawab dengan kata, "Hayu." Pakubuwono IX salah paham dan mengira anaknya akan lahir sebagai perempuan. Padahal sebenarnya, Hayu adalah singkatan dari Rahayu, yang berarti selamat. Kekacauan dalam hubungan Pakubuwono IX dengan Ranggawarsita sebenarnya dipicu oleh fitnah yang sengaja digaungkan oleh Belanda, yang mencoba menciptakan kerenggangan antara keturunan Pakubuwono VI dengan keluarga Yasadipura. Pakubuwono X juga dikenal karena memiliki banyak selir, namun ia memiliki dua permaisuri, yaitu GKR Pakubuwana, Putri Mangkunagara IV, dan GKR Hemas, Putri Hamengkubuwono VII. Meskipun ia memiliki banyak anak, termasuk seorang putri bernama Graj Sekar Kedaton Kustijah, yang kelak bergelar GKR Pambayun, Pakubuwono X tidak memiliki putra laki-laki dari kedua permaisurinya. Seluruhnya, Pakubuwono X memiliki 39 istri selir, dan dengan semua istrinya, baik selir maupun permaisuri, ia memiliki 63 putra dan putri. Banyak di antara anak-anak Pakubuwono X kemudian berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mendukung perkembangan Sarekat Islam, ilmu tentang kerisologi, serta berkontribusi di berbagai bidang, mulai dari politik hingga militer. Masa pemerintahan Pakubuwono X dicirikan oleh kemegahan tradisi dan stabilitas politik di Kesunanan Surakarta. Dalam masa pemerintahannya yang panjang, Kerajaan Surakarta mengalami transisi dari zaman tradisional menuju era modern. Pakubuwono X adalah tokoh penting dalam memimpin perubahan ini. Pada tanggal 22 Februari tahun 1939, sebuah babak baru dalam sejarah Kesunanan Surakarta Hadiningrat dimulai dengan meninggalnya Pakubuwono X. Kepergian sang raja akibat penyakit meninggalkan Kesunanan dalam kondisi yang meredup. Pasca kematiannya, muncul tantangan besar karena Pakubuwono X tidak memiliki putra dari kedua permaisurinya. Hal ini menyebabkan pertikaian ketika mencari penggantinya. Akhirnya, terpilihlah KGPH Hangabehi, yang dikenal sebagai Pakubuwono XI, meskipun masa pemerintahannya hanya berlangsung selama 6 tahun. Kisah Kesunanan semakin rumit pada bulan Juni tahun 1945. Ketika Pakubuwono XI meninggal dunia dan digantikan oleh putranya, KGPH Purbaya, yang dikenal sebagai Pakubuwono XII. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pakubuwono XII mengeluarkan maklumat resmi kerajaan yang menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Republik Indonesia. Tindakan ini mendapatkan pengakuan dari Presiden Soekarno, yang memutuskan bahwa Kesunanan Surakarta Hadiningrat akan menjadi daerah istimewa. Meskipun menjadi pendukung Republik, Pakubuwono XII bukanlah seorang yang tertarik pada dunia politik. Ini adalah perbedaan mencolok dengan Hamengkubuwono IX, yang terlibat aktif dalam revolusi fisik. Sebaliknya, Pakubuwono XII lebih memilih kesenangan pribadinya daripada urusan politik, seperti yang dicatat oleh Ben Anderson dalam bukunya, Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa tahun 1944 sampai tahun 1946. Namun, sikap pasif Pakubuwono XII berubah menjadi sorotan ketika ia diculik oleh sebuah kelompok pemuda yang dikenal sebagai Barisan Banteng, yang dipimpin oleh Dr. Muwardi. Kelompok ini menuntut pembatalan status daerah istimewa Surakarta dan menyerukan agar Pakubuwono XII menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat. Kondisi semakin tidak terkendali. Hingga pada bulan Juli tahun 1946, Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan status daerah istimewa Surakarta. Wilayah kekuasaan Kesunanan Surakarta kemudian menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah,
sebagian juga termasuk dalam daerah istimewa Yogyakarta, dan Pakubuwono XII kehilangan otonomi untuk memerintah.